Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu maneh dengan IWB. Dan saat ini Cak, IWB akan membahas sebuah video yang mungkin sangat berguna buat sampean. Karena kenapa? Video ini merupakan video yang sangat-sangat, apa ya, kita bilang sih, tidak semua blogger-vlogger bisa memuat video ini. Karena kenapa? Ini adalah sebuah video yang mampu menguak seperti apa sih geliat atau gerak-gerik daripada pabrikan khususnya Honda. Nah, jadi gini Cak, IWB sebenarnya cukup bingung ya. Awalnya itu dari kemarin tuh IWB coba menerawang ada sebuah pergerakan yang cukup mencurigakan dari Astra Honda Motor. Pergerakan ini tidak biasa karena seperti yang lalu-lalu ya, IWB sudah pernah bahas ke sampean semuanya bahwa pergerakan ini sangat berkolerasi dengan produk baru. Kenapa IWB bilang demikian? Karena satu, jika kita ngomong mengenai trial, fine, itu adalah terawangan atau kisi-kisi yang pastinya sungguh umum gitu Cak. Jadi sudah umum kalau ada namanya trial produk atau trial komponen yang arahnya sebuah produk baru. Dan kalau sudah trial, ini artinya masih proses. Proses pun membutuhkan waktu, bisa 2, 3, 4, 5 bulan dan sebagainya. Tapi yang kita bahas sekarang ini bukan hanya trial Kang Mas. Jadi yang kita bahas saat ini adalah sebuah geliat pabrikan Honda yang ternyata diam-diam sudah melakukan namanya finalisasi. Nah, ya kan? Boso enake finalisasi ngono, Cak. IWB katakan, ini adalah sebuah gerakan atau geliat yang sungguh sangat serius. Jadi, per kemarin IWB mendapatkan kisi-kisi yang sangat berguna bahwa ternyata Astra Honda Motor sudah memberlakukan red zone di pabrik mereka. Nah, piye Kang Mas? Piye Mas sampean? Apakah red zone ini akan menjadi pertanda adanya produk baru? Seharusnya memang demikian. Jadi Cak, red zone ini adalah zona merah yang diberlakukan oleh Astra Honda Motor, yang artinya apa? Sedang ada preparation, sebuah produk baru. Ibu nggak tahu apakah ini berkaitan dengan all new product atau hanya sebuah refreshment. Tapi yang jelas Cak, red zone ini berarti memang sangat serius Kang Mas. Jadi red zone berlaku mulai kemarin pada tanggal 8 hingga tanggal 14 Juli 2021. Artinya berapa hari ya? Semingguan Cak ya berarti ya. Dan jika red zone Cak, ini artinya setiap siapapun itu yang tidak ada kaitannya dengan lokasi red zone tidak boleh masuk ke lokasi atau mereka harus meninggalkan handphone. Jadi tidak boleh membawa handphone, kamera atau apapun itu. Ini yang menarik Cak. Dan red zone ini selalu red zone berarti biasanya ya, usually bahasa Inggris ya, usually biasanya memang ada preparation untuk peluncuran produk baru. Entah itu preparation hanya sekedar untuk persiapan yang minor, tapi juga bisa big preparation. Namun yang pasti biasanya kalau sudah namanya red zone, ini berarti memang Astra Honda Motor sedang menyiapkan sebuah produk baru. Nah, kita harus tahu bahwa red zone ini bukan main-main. Jika sampean tahu atau sampean istilahnya ya orang pabrikan lah, pasti paham mengenai red zone ini. Dan kalau sampean tahu kan pasti ketika red zone itu ada namanya sebuah proses di mana produk itu memang sudah klimaks. Produk sudah klimaks berarti produk memang siap meluncur. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa diam-diam Astra Honda Motor melakukan red zone, memberlakukan red zone di saat tidak ada kisi-kisi sama sekali mengenai produk baru sebelumnya dari IWB khususnya. Nah, ini menarik Cak, kita akan bahas pelan-pelan. Oke, jadi Kang Mas, kalau sampean bertanya ke IWB mengenai red zone red zone ini berlakunya di pabrik plant 3. Nah, ini menjadi dasar buat IWB untuk menyelidiki sebenarnya apa sih ini red zone, ada apa nih kok IWB sampai miss ya, nggak tahu kalau ada produk baru dan tiba-tiba kenapa berlaku red zone di tanggal 8 hingga tanggal 14. Jadi sekitar ya kita katakan sih semingguan Cak. Semingguan ini memang ideal untuk melakukan persiapan sekali lagi mass production atau produksi massal sebuah produk baru. Biasanya demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira produk apa nih? Jadi ini adalah salah satu plant atau pabrik Astra Honda Motor yang memproduksi Matic. Saya harus tahu ini karena sebelumnya ketika mendapatkan terawangan red zone dari tanggal kemarin sampai tanggal 14 Juli, IWB sempat berpikir apakah ini Vario 160 yang sedang kita tunggu atau ADV atau mungkin yang kita tunggu sebagai salah satunya X-Motion CB50R. Tapi tidak mungkin Kang Mas, tenang aja, IWB sudah mengkantongi
untuk time frame-nya, kisi-kisinya dari terawangan pribadi, dari buku primbon yang Ibu simpan semuanya. Jadi artinya apa? Sangat impossible bin tidak mungkin Kang Mas. Sepertinya memang bukan itu. Dari sana Ibu mencoba untuk mencari kisi-kisi mengenai Plan 3 ini apa. Jadi Plan 3 ini kalau kita bedah secara detail, ternyata memproduksi entry level skutik. Mulai dari pertama Honda Beat, kemudian Honda Genio, dan yang kedua adalah Vario 125. Sekarang kita akan mencoba mengupas dulu nih. Kira-kira apa hubungannya dengan produk-produk ini? Kalau memang ada red zone, apakah salah satu di antara mereka akan dirombak? Nah, ini menarik Kang Mas. Dari sini kita mengerucut Cak berarti. Artinya apa? Tidak ada hubungannya dengan Vario, seharusnya demikian. Dan kita pun bertanya, red zone ini apakah ada preparation atau apakah ada namanya facelift daripada Genio atau Beat? Cak, kalau kita ngomongin mengenai facelift, memang kita harus tahu ada namanya major change, ada juga minor change, ada juga refreshment. Untuk yang kita tahu bahwa Honda sudah melakukan major change untuk Beat itu di tahun kemarin. Genio pun nggak lama, sebenarnya sebelumnya sudah ada. Tapi gini, kita harus tahu dari habit untuk Astra Honda Motor bahwa mereka selalu melakukan pengembangan per 3 tahun. Jadi antara 2 hingga 3 tahun itu pengembangan untuk produk yang benar-benar fresh. Yang kita bilang ya facelift ya. Facelift bisa all new facelift, bisa facelift secara desain. Jadi perputaran untuk faceliftnya itu konsisten di 2 hingga 3 tahun. Nah, kalau kita ngomongin mengenai Beat, Cak. Beat pertama kali lahir di 2008. Kemudian mereka melakukan peluncuran lagi di 2010. Tidak lama kemudian juga Honda meluncurkan yang Beat di tahun 2016 kalau nggak salah. Kemudian mereka juga melakukan pengembangan lagi di tahun 2020. Dan per setiap pengembangan, per setiap kelahiran itu banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Honda. Termasuk yang Beat yang generasi dari karbu, kemudian yang 2008 kan karbu sampai 2010 Cak. Kemudian lahir yang injeksi. Kemudian juga injeksi ini kan kita tahu bahwa Honda meluncurkan sebuah generasi tahun 2016 kalau nggak salah, ada Eco Riding-nya, kemudian juga ACC Starter, kemudian termasuk daripada ISS ya. Jadi ini sebuah pengembangan terus menerus hingga di tahun 2020 Astra Honda Motor meluncurkan yang sekarang ini, desain yang berubah total, frame-nya berubah menggunakan ISAF. Ini diklaim lebih ringan 14% dari sisi motornya sendiri karena ada ISAF-nya, kemudian komponen-komponen yang dibuat kompak, dan engine-nya juga menganut engine yang baru sehingga powernya meningkat dari sebelumnya hanya 8 PS, yang terbaru 2020 sudah 9 PS termasuk torsinya. Nah, sekarang saya mesti bertanya, 2020 Januari meluncur New Beat, kok bisa ada red zone? Apakah ada hubungannya dengan Beat yang sekarang ini? Apakah mungkin Astra Honda Motor akan meluncurkan all new Beat? Nah, ini kita kantongin dulu. Kemudian yang kedua Genio. Genio memang betul Cak. Genio itu awalnya meluncur di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, Ibu ingat-ingat apa, lupa-lupa ingat. Dan sekarang di tahun 2021. Apakah dengan rentang 2019 hingga 2021 Astra Honda Motor akan meluncurkan all new dari Genio? Nah, soal ini Kang Mas, jujur Cak, untuk Genio IWB katakan memang benar-benar tidak ada indikasi bahwa akan ada major facelift ataupun totally facelift total. Jadi artinya apa? Ini dari terawangan IWB sepertinya cukup kecil Genio yang akan dirombak total. Karena kenapa? Genio ini memang secara market tidak sebesar Scoopy. Jujur Cak, Genio kalau kita lihat dari sejarah Honda atau Astra Honda Motor, termasuk motor yang kurang mentereng bosonya Cak. Jadi kalau kita lihat dari sisi market, sisi penjualan nomor 1 kan Beat nih rajanya Cak. IWB cukup pesimis kalau Astra Honda Motor akan merombak Genio karena sekali lagi concern mereka memang tidak terlalu banyak ke Genio. Jadi lebih kepada Vario series, kemudian Beat dan juga Scoopy. Scoopy sendiri saat ini termasuk retro classic bestseller. Jadi kalau sama beli Scoopy pastinya masih banyak terjadi namanya inden. Kalau kondisi normal ya, tapi kalau yang pandemi gini IWB nggak tahu. Tapi yang jelas Cak, kalau sama beli Scoopy siap-siaplah sampean agak ya harus sabar. Termasuk saat ini PCX 160 juga demikian. Infonya yang didapatkan maksudnya ya. Infonya PCX saat ini memang tidak bisa all out karena rumornya ada problem dengan chip. Jadi sama tahu kan bahwa semua pabrikan termasuk Yamaha pun ini dengar problem dengan produksi daripada NMAX dan juga iRock untuk connected-nya. Jadi yang untuk versi connected, karena kenapa? Ada problem dengan chip. Jadi chip ini ternyata banyak daripada pabrikan besar di tanah air yang disinyalir mereka mengimpor chip dari India. Jadi India ini menjadi tulang punggung para pabrikan Jepang untuk meracik chipnya ini. Jadi untuk meracik
kelistrikannya, software-softwarenya kesan demikian, Cak. Jadi otak chipnya ini seperti apa ya, softwarenya lah bosonya, Cak. Jadi karena problem itulah maka ternyata dilalah, Cak, bosonya, Cak. Ini meleset atau di luar prediksi pada Astra Honda Motors sehingga produksi PCX tersendat. Makanya sama jangan heran kalau sampai saat ini Indian PCX 90 masih cukup banyak terjadi di mana-mana. Jadi sama harus sabar, Cak. Nah, kembali ke soal red zone. Jadi kebaikan melebar kemana-mana nih. Pokoknya apa-apa, Cak. Ini kan kita ngoceh aja. Kembali ke soal red zone. Red zone ini artinya apa? Entah kenapa IWB dari penyelidikan investigasi IWB malah justru mengarah pada Honda Beat. Jadi Honda Beat ini memang cukup kuat potensinya yang akan disentuh oleh Honda. Tapi sama-sama nanya, Cak, IWB terus perubahannya apa? Apakah all new facelift? Tidak, Cak. Tidak make sense, tidak logis. Karena Honda nggak mungkin setahun sekali mereka melakukan facelift all new, nggak mungkin. Mereka 3 tahun biasanya. Artinya red zone ini bisa saja memang ini persiapan sebuah produk baru yang sebenarnya mungkin hanya refreshment atau persiapan ya, mungkin refreshment itu berarti color atau ya stripping warna, ibu nggak tahu. Tapi yang pasti mau sampai tamu saja. Kalau sampai mungkin sedang menunggu Honda Beat, mending sampai tahan dulu ya. Bukan IWB provokasi. Jadi sampai yang subscribe Iwan Banaran ya syukur-syukurlah bisa mantau lah ada motor baru, karena kayak nggak tahu atau yang belum subscribe atau tidak pernah tahu Iwan Banaran kan ya sayang aja sih. Kadang-kadang mereka sudah beli tiba-tiba 2-3 minggu lahir yang baru atau warna baru kan jadi kelihatan jadul motor kita, bener nggak? Nah ini hanyalah terawangan, hanya analisa, bener nggaknya ibu nggak tahu. Tapi yang jelas Kang Mas saat ini official kemarin ya, per kemarin maksudnya ya, bukan saat ini ya. Artinya apa, ibu hanya ingin share saat ini saja bahwa per kemarin disinyalir ya terawangannya Astra Honda Motors sudah memberlakukan red zone. Kagen ilate yang belum kerja. Jadi per kemarin hingga tanggal 18 ya, itu 14 yang ibu dapatkan. Jadi artinya apa, memang ada persiapan produk baru dan disinyalir ini adalah Honda Beat yang refreshment, new color mungkin atau new color atau new stripping, gue nggak tahu. Tapi di sini demikian antara Beat atau Genio gitu aja. Ya itu semuanya hanyalah apa ya, celotehan aja, ibu nggak tahu atau apa bener nggaknya ibu nggak tahu. Tapi yang jelas monggo sampai tamu saja Kang Mas ya. Jadi teman-teman yang menonton ini yang mungkin ada korelasi dengan red zone pasti ketawa ketiwi. Aduh, sampai memang bener-bener nih. Ayo coba bocorin dong di sini di komentar sini, di kolom komentar. Gue sampein bocorin di sini biar teman-teman semuanya baca dan seneng gitu ya. Jadi itu aja Kang Mas, informasi buat sampein semuanya, update dari Banaran mengenai red zone di AHM pabrik Plan 3 yang sedang berjalan, dan kita pantau saja apakah akan ada produk baru dalam 2 atau 1 minggu ke depan. Kita tunggu saja, seharusnya demikian, setelah tanggal 14 biasanya demikian. Dan kalau kita dan kalau memang benar kita terbukti, alhamdulillah. Kalau nggak terbukti mohon dimaafkan, Cak. Jadi yang pasti memang misterius karena red zone tidak satupun orang tahu siapa itu, apa itu, sedang apa mereka, sedang melakukan persiapan apa, semuanya hanya analisa ya. Jadi ngono Kang Mas ya. Ya. Sudah terlalu panjang sampai serik-serik ini tenggorokannya. Matur nuwun sekali lagi sampai sudah menonton video Iwan Banaran, dan kalau sampai suka video ini jangan lupa sampai like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Kandos.